Marilah kita bagikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, merdeka! Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Mas Prananda Prabowo dan Mbak Puan Maharani, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan juga Pak Oli Dondo Kambe, Bendahara Umum PDI Perjuangan. Jadi sejak tadi malam kami berkoordinasi, mengingat rekomendasi Rakernas ini cukup panjang, kami membahas, berkonsultasi dengan Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan, dan juga Pak Oli Dondo Kambe bersama-sama. Dan rekomendasi Rakernas ini mengandung spirit 17.845. Ada 7 rekomendasi berkaitan dengan ideologi Pancasila, sistem politik dan pemilu 2024, 8 rekomendasi berkaitan dengan pembangunan desa, dan pemenangan pemilu ada 4 rekomendasi, agenda strategis partai ada 5 rekomendasi. Jadi 7, 8, 4, 5. Lalu ada yang bertanya, satunya di mana? Satunya itu PDI Perjuangan nomor 1, saudara-saudara sekalian. Jadi karena cukup banyak, nanti secara bergiliran pembacaan rekomendasi ini. Rekomendasi eksternal, Rapat Kerja Nasional kedua tahun 2021 PDI Perjuangan dengan tema Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat, Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara. Rakernas kedua PDI Perjuangan dilaksanakan di tengah berbagai persoalan pokok bangsa. Pertama, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Pandemi telah mengubah seluruh tata kehidupan, berdampak serius pada peningkatan kemiskinan rakyat, dan memiliki implikasi jangka panjang pasca kebijakan social distancing selama lebih dari 2 tahun. Kedua, ketidakpastian dunia akibat pertarungan geopolitik yang ditandai dengan perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Cina Selatan, kerawanan keamanan di Timur Tengah, dan juga potensi konflik yang terjadi di semenanjung Korea. Perang Rusia-Ukraina memiliki dampak serius terhadap sistem perekonomian global, terganggunya rantai suplai pangan, krisis energi, perang dagang yang diikuti dengan perlombaan senjata. Dampak lebih lanjut, meningkatnya inflasi, dan dunia menghadapi ancaman resesi. Ketiga, perubahan iklim global dengan seluruh dampak negatifnya. Di tengah ketiga persoalan tersebut, bangsa Indonesia memiliki agenda penting dan strategis. Pertama, presidensi Indonesia di G20 dengan pertemuan puncak yang akan dilaksanakan pada 15-16 November 2022. Penyelenggaraan G20 menjadi momentum kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kedua, agenda pemulihan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Ketiga, memberikan dukungan sepenuhnya bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin agar meninggalkan legasi yang begitu penting bagi masa depan bangsa. Keempat, mengawal transisi kepemimpinan nasional melalui pemilu 2024 agar berjalan lebih demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kelima, mendorong konsolidasi seluruh elemen bangsa untuk terus membumikan ideologi Pancasila, terutama dalam menghadapi berbagai praktek intoleransi, radikalisme, dan berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan yang berpotensi memecah belah bangsa. Dengan perspektif global, perjuangan menjadi momentum politik yang sangat penting ke dalam Rakernas kedua partai diselenggarakan untuk melakukan evaluasi atas seluruh strategi, program, dan konsolidasi partai pasca Kongres kelima tahun 2019. Keluar Rakernas dua partai untuk meneguhkan seluruh tanggung jawab PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai nasionalis Soekarnois di dalam memimpin arah pergerakan bangsa ke depan. Rakernas dua partai juga menjadi momentum untuk menyelesaikan konsolidasi menyeluruh melalui program 5 mantap partai, yakni mantap ideologi, mantap organisasi, mantap program, mantap kader, dan mantap sumber daya partai. Rakernas dua partai bertujuan untuk menyusun agenda strategis partai untuk memenangkan pemilu 2024 3 kali berturut-turut, yang mencakup program pemenangan pemilu,
konsolidasi 3 pilar partai, dan meletakkan konsepsi dasar pola pembangunan nasional semesta berencana yang akan menjadi visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tema Rakernas kali ini adalah Desa Kuat Indonesia Maju dan Berdaulat dengan subtema Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara. Desa menjadi sumber kebudayaan yang ikut membentuk kepribadian bangsa. Dengan membangun Indonesia dari desa, PDI Perjuangan menempatkan rakyat sebagai basis kekuatan utama partai yang dinikmati oleh kader, anggota, dan simpatisan partai. Bung Karno mengingatkan, desa merupakan salah satu benteng pertahanan negara dalam pengertian luas. Kebijakan dan program pembangunan haruslah menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat desa. Dengan melihat seluruh potensi desa yang mencakup kekayaan budaya, kuliner, dan tata pemerintahan desa yang sesuai kultur bangsa, maka dari desalah seluruh konsepsi Trisakti Bung Karno wajib untuk dijalankan. Dengan Rakernas 2 partai, dibangun komitmen seluruh kader, anggota, dan simpatisan partai untuk solid bergerak ke bawah, memperkuat desa bagi Indonesia maju dan berdaulat. Secara politik, desa harus dibangun secara demokratis dan berdaulat. Secara ekonomi, desa harus dibangun secara berdikari, bertumpu pada kekuatan sumber daya alam dan sumber manusia desa untuk memenuhi kebutuhan pokok desa. Secara budaya, desa harus dibangun dengan memperhatikan keberagaman sesuai dengan warisan budaya masing-masing desa untuk membentuk kepribadian bangsa. Berdasarkan pertimbangan di atas, Rakernas 2 PDI Perjuangan menyampaikan rekomendasi karena sifatnya gotong royong 7, 8, 4, dan 5. Maka untuk rekomendasi selanjutnya berkaitan dengan ideologi Pancasila, sistem politik dan pemilu, kami minta Bapak Ganjar Pranowo untuk ke depan membacakan rekomendasi. Kemudian sekaligus Pak Gubernur Sulut, Pak Oli Dondo Kambe, nanti akan membacakan pembangunan desa sebanyak 8, dan kemudian pemenangan pemilu nanti Bapak Arief Wibowo, dan agenda strategis partai kami bacakan kembali. Dipersilakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.